Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Nah anak-anak, silahkan dipersiapkan buku kalian. Sekarang kita mulai belajar. Mudah-mudahan video pembelajaran ibu kali ini mudah dipahami dan anak-anak mudah mengerti juga. Selamat belajar anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut membahas soal serta pembahasan dari hukum Newton. Nah, di pertemuan atau video minggu lalu, Ibu sudah membahas mengenai materi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton beserta contoh soal dan pembahasannya. Nah, untuk video kali ini kembali Ibu bahas mengenai soal dan pembahasan dari hukum Newton. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2 soal dan pembahasannya anak-anak ya. Yang pertama, sebuah elevator bergerak naik dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per second kuadrat dan tegangan kabel 23.600 Newton, maka massa elevator sebesar titik kilogram. Ya, jadi untuk pilihannya A 2000, B 2500, C 2750, D 3250, E 3500. Ya, mari kita bahas anak-anak ya untuk pembahasannya. Nah, seperti biasa kalian tetap harus menulis apa saja yang diketahui kemudian ditanya. Ya. Jadi boleh juga kita gambarkan agar lebih gampang ya untuk yang nomor 1. Diperhatikan anak-anak ya. Jadi Ibu misalkan Ibu berada di sebuah elevator. Ya, jadi elevatornya itu bergerak naik. Ya, jadi dia itu bergerak naik dengan percepatan, ya, jadi dia bergerak naik dengan A-nya itu sebesar berapa anak-anak? Ya, A-nya sebesar 2 meter per second kuadrat. Kemudian ini ada di sana tadi juga tegangan kabel. Ya, jadi dia bergerak naik ke atas, berarti dia ada tegangannya atau disimbolkan dengan huruf T. Ya, T-nya itu sebesar 23.600 Newton. Kemudian ingat anak-anak ya. Jadi kalau dia di sini berarti ada massa, berarti dia ada gaya beratnya, di mana gaya beratnya itu menuju ke bawah. Ya, di sini W-nya. Kemudian gravitasinya sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, di mana dari peristiwa ini yang ditanya adalah massa ya anak-anak ya. Ya, jadi massa elevator. M-nya sama dengan titik. Ya, jadi kalau kasusnya seperti ini, dia ada percepatan tertentu, kalian menggunakan hukum keberapa Newton? Ya, jadi ada 1, 2, 3. Yang untuk kasus yang nomor 1 ini kita gunakan hukum hukum kedua Newton. Ya, di mana sistem itu bergerak dengan percepatan tentu, ya, di mana percepatannya itu sebesar 2 meter per second kuadrat. Ya, kalian gunakan hukum kedua Newton ya. Di mana hukum kedua Newton itu menggunakan rumus
sigma F sama dengan sigma M dikali A ya. Sigma apa jumlah ya? M dikali A. Nah, di sini karena yang ditanya tegangan tali ya, jadi kalian perhatikan sigma F-nya ini. Ya, jadi ini ada T, di sini ada W, sehingga di sini T-nya bernilai positif karena dia menuju ke atas atau ke arah atas, kemudian kalau W-nya itu ke bawah, berarti dia minus ya, jadi minus W. Jadi T min W sama dengan M dikali A. Nah, di sini yang ditanya adalah masanya ya, jadi kita bawa ke sini T sama dengan, jadi positif ya, W plus M dikali A ya, sehingga ini bisa kita ganti W-nya dulu ya, kita keluarkan, di mana W itu rumusnya M dikali G plus M dikali A ya, M dikali G plus M dikali A, di mana T sama dengan, karena yang dicarinya M, di sini kita buat rumus G plus A ya, sampai di sana, sehingga kita cari M sama dengan T per G plus A. Nah, ini rumusnya anak-anak ya, kalian tinggal masukkan nilainya. Ya, tinggal masukkan nilainya. T-nya berapa? Atau ibu bawa ke sini ya, biar lebih gampang. M sama dengan T per G plus A sama dengan 23.600 per 9,8 ditambah A-nya 2 sama dengan 23.600 per 9 ditambah 2, 11,8 ya, 11,8 sama dengan dapatnya 2. Satuan dari massa yaitu kilogram. Ya, jadi untuk hasilnya yaitu sebesar masanya itu sebesar 2000 kg. Jadi kalau di pembahasannya di objektifnya yaitu A. Ya, jadi massa elevator itu sebesar 2000 kg. Itu untuk soal yang pertama. Sudah paham anak-anak ya? Nanti kalau belum paham silahkan diulang kembali video ini, ditonton ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ya, untuk yang nomor 2, perhatikan gambar di samping, kalian perhatikan soalnya ya. Massa M1 sama dengan 15 kg, M2 25 kg, dan katrol licin. Waktu yang ditempuh benda M2 jika bergerak sejauh 5 meter adalah titik second. Ya, jadi yang ditanya adalah waktu T ya, dimana gravitasinya sebesar 10 meter per second kuadrat. Untuk poin A itu 5, D3, C2,5, D2, E1,5. Oke, mari kita bahas anak-anak ya. Nah, nanti anak-anak yang ditanya itu adalah yang di sini ya, ketika benda itu M2-nya ini
bergerak sejauh 5 meter. Jadi yang di sini yang ditanya ya. Jadi yang ditanya adalah TAB. Saya misalkan, Ibu misalkan titik di M2 ini A, kemudian titik setelah dia di 5 meter itu ini titik B nya, sehingga yang ditanya adalah TAB ya. Jadi di sini pada kasus ini kalian selalu ingat di mana kalau dia ada massa berarti dia di sini ada gerak atau gaya berat ya. Jadi di sini W1 nya ini W2 nya selalu dia mengarah ke bawah atau berlawanan arah dengan massa. Kalau massanya dia ke atas, kalau gaya beratnya dia ke bawah. Nah, untuk T-nya atau tegangan di sini sama dengan di sini anak-anak ya. Cuman nanti arahnya yang berbeda. Kalau di M1 untuk tegangannya dia mengarah ke atas, kalau di M2 T-nya itu dia mengarah ke bawah. Begitu juga untuk A-nya, untuk percepatannya anak-anak ya. Yang beda itu hanya di arahnya ya. Ya, karena W1 dan W2 ke bawah sehingga tali itu menegang. Ya, jadi W1 dan W2 itu W1 nya ditarik ya, jadi W1 dan W2 nya itu dia ditarik sehingga tali ini menegang ya, sehingga disebut dengan gaya tegangan tali atau T nya ini ya. Benda itu dilepas ya, benda ini dilepas sehingga T nya itu dia menuju ke bawah ya. Itu disebut dengan tegangan tali. Di mana untuk T1 ya, ini saya anggap T1, ini T2. T1 dan T2 nya itu sama besarnya, cuman arahnya yang berlawanan. Nah, keduanya itu bergerak dengan A yang sama ya. Ini A nya sama, hanya sama juga arahnya yang berbeda. Nah, setelah menempuh jarak 5M ini, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai yang ini, yang di sini ya. Oke, nah untuk permasalahan seperti ini kita gunakan hukum yang keberapa anak-anak? Ya, hukum kedua Newton juga ya. Ya, kalian bisa buka kembali video yang minggu lalu, syaratnya penggunaan hukum kedua Newton itu apa. Ya, sudah anak-anak ya. Nah, kalau dia menggunakan hukum kedua Newton, berarti sigma F sama dengan M dikali A. Ya, jadi M dikali A, di mana nanti untuk sigma F-nya itu W2 dikurangi W1 sama dengan ya, jadi M-nya ini ya ada 2, M1 plus M2 dikali A. Ya, sampai di sana paham anak-anak ya? Nah, sekarang tinggal kalian W-nya ini kita keluarkan dengan rumus di mana W2 itu M2 dikali G min M1 dikali G sama dengan ya, ini tetap ya, M1 plus M2 dikali A. Kalian masukkan nilai M2 nya ya. Nilai dari M2 itu berapa tadi ya? M2 nya 25 kilo ya. 25 dikali 10 minus 15 dikali 10 sama dengan M1 nya 15 plus M2 nya 25 dikali A nya berapa? Ya, A nya yang kita cari dulu. Ya, ini dicari dulu ya anak-anak ya, baru nanti dapat A, baru kita cari T. Ya, itu bawa ke sini. Ya, 25 dikali 10 250 minus 150 sama dengan 15 tambah 25 40 dikali A. Ini 250 dikali 150 ya, 100 sama dengan 40 dikali A. Maka A sama dengan
2,5. 40 dibagi 100 sama dengan hanya itu 2,5 meter per second kuadrat. Nah, ini baru nilai A-nya saja, anak-anak ya. Ini baru nilai A-nya saja. Ya, sudah ya. Sebentar. Oh, ini kebalik anak-anak ya. Ini harusnya 100 dibagi 40. Oke, sudah. Ini baru nilai A. Sekarang kita mencari yang di sini. Ya, yang ini kita cari. Karena yang ditanya adalah yang ini. Yuk, kita lanjut. Ya, untuk kasus yang ini kita menggunakan konsep gerak jatuh. Ya, gerak jatuh bebas. Ya, GJB atau gerak jatuh bebas. Dimana di sini pada kasus ini untuk konsep GJB, ya ini yang cara pertama tadi ya, yang kemudian di sini dimana P0-nya atau P awalnya itu sama dengan 0. Ya, ini konsep GJB. GJB, gerak jatuh bebas. Nah, dimana H sama dengan V0T plus setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, disinilah nanti kita cari nilai T-nya. Ya, kita masukkan nilai H-nya itu 5. Ya, ini 5 ya. Kemudian P0-nya 0 dikali T dikali setengah dikali A-nya plus setengah dikali A-nya itu 2,5 dikali T kuadrat. Nah, dimana di sini ini kan 0 ya. Ini habis ya, karena 0 dikali T sama dengan 0 ya. 0 plus setengah dikali 2,5 dikali T kuadrat. Ya, 5 sama dengan setengah dikali 2,5 dikali T kuadrat. Nah, kita bawa ke sini nilai T kuadratnya, karena ini yang dicari. T kuadrat sama dengan setengah, setengah berarti dibawa ke sini jadinya T kuadrat sama dengan 2 dikali 5 per 2,5 ya. Kemudian di sini 2 kali 5 10 per 2,5. Ini masih T kuadrat ya. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah ini kan masih ini sama dengan 4. Nah, ini masih T kuadrat anak-anak. Yang ditanya T, maka T sama dengan akar dari 4. Akar 4 berapa? Ya, T sama dengan 2 second. Nah, itulah hasilnya. Ya, jadi 2 second berarti jawabannya adalah D. Ya, sudah anak-anak sampai di sana paham? Ya, mudah-mudahan paham anak-anak ya. Jadi untuk soal nomor 2 itu yang digunakan adalah konsep hukum kedua Newton dan konsep gerak jatuh bebas. Ya, yang dicari nilai T-nya. Oke, anak-anak, sekian pembahasan Ibu mengenai soal dan pembahasan untuk hukum Newton pada pertemuan kali ini. Nah, mudah-mudahan anak-anak paham ya. Selamat belajar anak-anak.